Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, secara daring pada Selasa 14 Juni menyampaikan bahwa kenaikan kasus COVID-19 di beberapa wilayah tidak terhindarkan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan mengatur penyelenggaraan kegiatan skala besar agar berjalan kondusif. Peningkatan kasus COVID-19 terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pada akhir Mei lalu, kasus COVID-19 tercatat 1.800 kasus. Namun, pekan lalu, kasus COVID-19 meningkat menjadi 3.600 kasus. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, melalui konferensi pers yang digelar secara daring pada Selasa 14 Juni, menyampaikan bahwa kenaikan ini perlu menjadi perhatian bersama. Kenaikan kasus di beberapa wilayah disebut Wiku tidak dapat dihindari seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Per 10 Juni, Google Mobility bahkan mencatat terdapat peningkatan mobilitas di sejumlah fasilitas publik dalam 5 minggu terakhir. Untuk membuat kasus COVID-19 di Indonesia tetap terkendali, pemerintah berencana akan mengatur kegiatan berskala besar. Peningkatan aktivitas masyarakat ini merupakan kabar baik demi meningkatkan pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19. Namun, perlu diperhatikan untuk terus menerapkan protokol kesehatan, khususnya disiplin memakai masker. Kemudian di tengah aktivitas masyarakat yang meningkat dan semakin banyaknya kegiatan berskala besar di Indonesia, maka pemerintah ke depannya akan mengatur kegiatan-kegiatan berskala besar agar dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Lebih lanjut, Wiku mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan siaga di setiap aktivitas dengan tetap menerapkan prokes ketat. Terlebih di masa transisi pandemi COVID-19 yang terkendali bersamaan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Banten gencar melakukan survei atau pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban di sejumlah lapak pedagang yang ada di Kota Tangerang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang diperjualbelikan ke masyarakat untuk Hari Raya Idul Adha. Petugas Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Banten gencar melakukan surveillance atau pemeriksaan kesehatan ke lapak pedagang, salah satunya lapak pedagang di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Selasa 14 Juni. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap 114 ekor sapi yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Timur, dengan memeriksa kondisi kesehatan terutama mulut dan kuku sapi. Pengawasan hewan kurban diperketat pasca temuan 500 ekor sapi asal Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Tengah positif terjangkit PMK yang tersebar di 7 kecamatan yakni Ciledug, Karangtengah, Pinang, Cipondoh, Neglasari, Benda, dan Priuk. Selain surveillance, Dinas juga membatasi waktu pengiriman hewan kurban paling lambat 14 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, yakni 24 Juni 2022 mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Abdus Surahman, menegaskan dari kurang lebih 500 ekor sapi yang diperjualbelikan, 60% diantaranya sudah sembuh dan layak dijual sebagai hewan kurban. Jika ada hewan dalam kondisi kritis, maka harus dipotong dan tidak boleh dijual, walaupun penyakit mulut dan kuku dipastikan tidak menular kepada manusia. Pengetatan pertama adalah kita lakukan surveillance, kemudian pengetatan kedua kita harus pasti mereka mendatangkan sapi dari mana. Kemudian pengetatan ketiga kita lakukan pembatasan waktu masuk ke Tangerang ini, masuk ke Banten ini kita batasi sampai akhir Juni. Tapi pengertian akhir Juni itu adalah 2 minggu sebelum hari Idul Adha, jadi kira-kira tanggal 24 Juni, Pak.
Sejauh ini Pak, perkembangan kasusnya seperti apa Pak di Kota Tangerang? Ya, di Kota Tangerang cukup banyak yang sudah terkena, itu sekitar 500-an, tetapi 60%-nya sudah sembuh sekarang posisinya. Pihak dinas juga memastikan lapak pedagang yang diketahui sapinya positif PMK harus ditutup sementara waktu untuk mempercepat langkah penyembuhan serta akan terus melakukan surveillance ke seluruh pedagang hewan kurban sebagai langkah antisipasi penularan. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Jihandak Polda Jateng pada Selasa 14 Juni memusnahkan ratusan amunisi dan granat tangan aktif yang ditemukan di sebuah rumah milik warga Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Diduga barang-barang tersebut disimpan oleh almarhum kakek pemilik rumah saat masih menjadi anggota TNI. Tim Jihandak Polda Jateng memusnahkan ratusan amunisi dan granat tangan atau nanas aktif yang ditemukan di sebuah rumah milik warga Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa 14 Juni. Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan barang-barang tersebut diduga milik almarhum sang kakek yang merupakan seorang prajurit TNI. Namun usai pensiun, barang berbahaya yang disimpan di ruang gudang ini tidak diserahkan ke pihak terkait. Saat ditemukan, ratusan peluru dan granat nanas ini dalam kondisi berkarat. Ditemukan oleh putranya almarhum, jadi almarhum itu mantan TNI. Nah, ada barang lari gudang itu loh, dicari, malah ketemu granat itu. Nah, karena takut mungkin keluarga ini kan melapor ke kita. Setelah itu kita datangkan Jihandak dan sudah didisposal oleh Jihandak. Itu memang granat dan amunisi. Jumlahnya berapa nih? Granatnya 1, pelurunya ada sekitar 100-an. Polres Temanggung mengimbau kepada masyarakat yang mendapati barang berbahaya zaman penjajahan maupun sisa peperangan agar segera melapor untuk kemudian dilakukan disposal. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Otoritas Jasa Keuangan menilai semakin banyak masyarakat yang membantu pelaku UMKM via penawaran efek melalui layanan berbasis teknologi informasi atau yang disebut securities crowdfunding. Berdasarkan data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan, permodalan securities crowdfunding atau SCF terus bertumbuh, di mana hingga 3 Juni 2022 permodalan SCF telah mencapai 111.351 pemodal atau melonjak 109.971 pemodal jika dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya 1.380 pemodal. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang berkeinginan membantu UMKM, akan tetapi selama ini belum ada medianya. Sehingga sambungnya OJK melalui Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2022 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, memberikan akses yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama pelaku UMKM, melakukan penggalangan dana melalui pasar modal. Hal ini diungkapkan Deputi Pengawasan Pasar Modal 1 OJK, Justini Septiana, saat diskusi daring dari Jakarta, Selasa 14 Juni 2022. Tidak hanya PT. Jadi artinya banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berkeinginan ikut membantu UMKM ini, namun mungkin selama ini belum ada medianya. Makanya OJK berinisiatif untuk menerbitkan ketentuan securities crowdfunding. Dan dana yang dihimpun juga mulai kalau kita lihat di tahun 2018 hanya 6,47 miliar, maka baru di pertengahan Juni 2022 itu sudah mencapai 507,20 M untuk membiayai sebanyak 237 UMKM.
Kita juga Kemenparekraf Selain itu, sambung Justini, per Juni 2022 terdapat 10 penyelenggara atau platform yang telah berizin OJK. Di antaranya PT Numex Teknologi Indonesia, LandX, dengan total dana yang dihimpun 185,86 miliar rupiah. Selanjutnya PT Santara Daya Inspiratama, Sentara, dengan 147,85 miliar rupiah. Dan PT Investasi Digital Nusantara, BISER, dengan 103,95 miliar rupiah. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Kongres Halal Internasional percepat Indonesia sebagai pusat halal dunia. Hal tersebut diungkap Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada pembukaan Kongres Halal Internasional di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 14 Juni. Kongres Halal Internasional KHI 2022 menjadi langkah untuk mempercepat Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa 14 Juni. Wapres menegaskan, pemerintah sudah melakukan pertemuan tingkat menteri dan menteri koordinator dengan tema bergerak lebih cepat dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Wapres berharap Indonesia memiliki peran yang lebih besar sebagai produsen produk halal di tahun 2024 dan tidak hanya semata-mata menjadi konsumen halal terbesar. Karena selama ini memang Indonesia hanya menjadi pusat untuk sertifikasi halal. Tapi produsen halal bukan kita, Indonesia. Bahkan negara-negara yang mayoritas justru non-muslim. Dan Indonesia hanya menjadi konsumen halal terbesar di dunia, 10% itu kita konsumen. Karena itu pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah kita melakukan upaya untuk berusaha untuk mendirikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia di tahun 2024. Kongres Halal Internasional dihadiri delegasi dari berbagai negara yang menginginkan Kongres Halal ini tidak hanya menyasar umat muslim, tetapi dapat digunakan dan bermanfaat bagi seluruh umat. Halal International Congress is voting. Halal food is not only for Muslims, but everybody who ensures health, tranquility. So, it's a commendable Congress. Kongres Halal Internasional 2022 yang berlangsung 14 hingga 18 Juni ini membahas produk halal, industri halal, dan wisata halal yang akan dirumuskan dalam resolusi halal dunia yang berlaku secara internasional. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Forkopimda serta 13 bupati dan wali kota seprovinsi Papua Barat mendeklarasikan dukungan kebijakan otonomi khusus dan daerah otonomi baru pada Selasa 14 Juni. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyampaikan, naskah deklarasi yang ditandatangani bersama akan disampaikan ke pemerintah pusat agar kebijakan ini bisa segera direalisasikan. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama 13 bupati, 1 wali kota di Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, sejumlah tokoh adat agama dan masyarakat Provinsi Papua Barat mendeklarasikan dukungan kebijakan otonomi khusus (OTSUS) dan daerah otonomi baru atau DOB di gedung PKK Kantor Gubernur Papua Barat Selasa 14 Juni. Dalam deklarasi tersebut ada 5 poin yang disampaikan.
Di antaranya yakni berkomitmen mendukung implementasi kebijakan Otsus di tanah Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 guna mempercepat pembangunan kesejahteraan orang asli Papua OAP dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat terhadap otonomi khusus dan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Barat. Salah seorang tokoh pemuda Arfak, Sius Dowansiba, mendukung keberlanjutan Otsus dan DOB di Papua Barat. Ia mengajak seluruh masyarakat mendukung Otsus Jilid 2 yang akan berdampak pada kesejahteraan orang asli Papua, terutama masyarakat Papua Barat yang belum maju. Sehingga Otsus adalah jawaban untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua. Oleh sebab itu, kami menyampaikan kepada masyarakat Papua Barat bahwa mari kita mendukung pemerintah atas program Undang-Undang Otsus Jilid 2 harus dilaksanakan. Kami minta kepada dukungan semua masyarakat secara full memberikan dukungan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan naskah deklarasi yang ditandatangani bersama akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Mendagri, Menteri Keuangan, Menkumham, dan Menteri PPN, Kepala Bappenas, agar kebijakan ini bisa segera diwujudkan. Semuanya kita akomodir untuk kita fasilitasi. Mudah-mudahan Tuhan sayang pemerintah bisa menjawab semuanya. Kita merasakan betapa pentingnya DOB itu. Karena dengan DOB itu ya kita bisa jadi manusia seperti sekarang. Peningkatan kapasitas kita sebagai orang asli Papua itu. Paulus Waterpauw menambahkan, kini pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah membahas anggaran untuk 3 daerah otonomi baru di tanah Papua yang telah disahkan, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Dari Manokwari, Papua Barat, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Anthony Ginting melewati babak pertama Indonesia Open 2022 dengan kemenangan telak atas sesama tunggal putra tuan rumah Tommy Sugiarto. Pertandingan yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa 14 Juni berhasil dilewati dengan skor 21-17 dan 22-20. Anthony Sinisuka Ginting melewati babak pertama Indonesia Open 2022 dengan baik. Pertandingan melawan sesama tunggal putra Indonesia Tommy Sugiarto berhasil dilewati Anthony tanpa hambatan dengan skor 21-17 dan 22-20. Kemenangan ini menjadi yang ketiga beruntun bagi Anthony Sinisuka Ginting atas Tommy Sugiarto di nomor tunggal putra, termasuk pada pertemuan terakhir mereka di Indonesia Masters 2020 beberapa waktu lalu. Pada pertandingan melawan Tommy Sugiarto yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa 14 Juni tersebut, Anthony mengaku sempat lengah pada penghujung pertandingan set kedua. Ia mengatakan terburu-buru ingin mendapatkan poin dan hampir dikalahkan setelah serangannya berkali-kali gagal membuahkan angka. Beruntung memilih untuk bermain lebih sabar saat poin-poin kritis demi merebut 2 poin terakhir untuk menang straight set 22-20 dan melaju ke babak 16 besar. Waktu dicoba buat menyerang duluan memang lebih bisa dapat poin dari situ, tapi memang pertahanan Mas Tommy juga cukup bagus juga, memang tipe Mas Tommy juga dari defense dan rally-rally-nya juga bagus, jadi tadi coba buat bermain menyerang tapi lebih sabar aja sih, lebih ke situ. Usai melibas Tommy di pertama Indonesia Open 2022 pada babak kedua yang akan diselenggarakan Rabu 15 Juni, Anthony Ginting akan menantang wakil dari Denmark, Hans Christian Vittinghus. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Demikian Beja Antara hari ini, tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.